Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan dalam persekutuan syafaat malam. Ini pun akan berlalu. Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita pada malam hari ini. Seorang narapidana yang baru dipenjarakan merasa begitu ketakutan dan tertekan. Tembok-tembok batu di selnya seperti menyerap habis semangat kehangatan. Jeruji-jeruji besi bagai mencemooh segala belas kasih. Suara gelegar baja yang beradu ketika gerbang ditutup mengunci harapan jauh-jauh. Hatinya terpuruk sedalam hukuman yang harus ia jalani. Ketika mulai memperhatikan ruangan sel di mana ia ditempatkan, ia melihat sebuah kalimat terukir, tergores di tembok dekat bagian kepala tempat tidur. Sebuah kalimat singkat, "Ini pun akan berlalu." Seketika ia terperangah. Kalimat itu melecut semangatnya. Mungkin begitu juga yang dialami oleh narapidana-narapidana sebelum dia. Tidak peduli betapa beratnya hari-hari yang ia jalani, ia akan menatap tulisan itu dan mengingatnya. Ini pun akan berlalu. Waktu berlalu. Pada hari ia dibebaskan, ia mengetahui kebenaran dari kata-kata itu. Waktunya telah terpenuhi. Masa di penjara pun telah berlalu. Ketika ia mulai menjalani kehidupan di luar penjara, ia tetap sering merenungkan pesan itu. Ia menuliskannya, meletakkannya di samping tempat tidurnya, di dalam mobilnya, di tempatnya bekerja. Bahkan saat dia mengalami hal-hal yang buruk, kalimat itu menolongnya sehingga ia tidak menjadi depresi. Dengan mudah dia akan mengingat ini pun akan berlalu, dan ia melanjutkan perjuangannya. Saat-saat yang buruk pun tidak butuh waktu lama untuk segera berlalu. Juga ketika ada saat-saat yang menyenangkan, ia menikmatinya, tetapi tanpa terlalu sembrono. Sekali lagi ia mengingat, ini pun akan berlalu. Dan dia melanjutkan kehidupannya, pekerjaannya, tanpa menggampangkan hal yang menyenangkan itu. Saat-saat yang indah biasanya juga tidak akan bertahan terlalu lama. Saat-saat yang buruk pun tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk berlalu. Satu saat ia didiagnosa menderita kanker. Kalimat ini pun akan berlalu, memberinya pengharapan, membangkitkan semangatnya. Dan dengan pengharapan itu ia menjalani pengobatannya. Pengharapan itu memberinya kekuatan dan sikap positif yang mengalahkan penyakitnya. Sampai satu hari dokter yang merawatnya memastikan bahwa kanker pun telah berlalu. Pada hari-hari terakhirnya, di atas ranjang di mana ia akan menghembuskan nafas terakhir, ia membisikkan kepada orang-orang yang dicintainya, ini pun akan berlalu. Dan dengan penuh kelegaan, ia meninggalkan dunia yang fana ini.
Kata-katanya adalah pemberian cinta terakhir bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mereka belajar darinya bahwa kesedihan pun akan berlalu. Ibu bapak saudara-saudara, selaku anak-anak Tuhan, kita meyakini bahwa kekuatan untuk mempraktikkan dengan benar prinsip ini pun akan berlalu, berasal dari Tuhan sendiri, bukan berasal dari kekuatan kita. Kita meyakini bahwa kekuatan itu berasal dari Allah, seperti dikatakan di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan, kata dalam teks ini, bisa menunjuk pada kesusahan, masalah, aneka tekanan yang menyesakkan dalam kehidupan ini, yang bisa membuat kita berpaling dari Tuhan. Tapi juga bisa berarti kesenangan, hal-hal yang menyukakan hati, yang bisa menjerat, memerangkap kita sehingga hati kita tidak lagi melekat pada Tuhan, tetapi kepada hal-hal lain itu. Teks 1 Korintus 10 ayat 13 mengingatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Asalkan kita mau tetap hidup di dalam Dia, melekatkan hati kita kepadanya, dan menaruh pengharapan kita kepada Dia, maka pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ini pun akan berlalu. Segala sesuatu akan berlalu. Namun kasih Allah tinggal tetap. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami sekiranya kami seringkali tidak dapat memelihara kesetiaan kami karena hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal lain, entah kesusahan ataupun kesenangan. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan agar mau terus berserah dan menaruh harap hanya kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para anggota maupun simpatisan beserta keluarga dengan pergumulan masing-masing. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang masih menanggung beban karena sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa bagi Saudara Bambang Kristanto, Saudara Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Saudara Andi Hamdono, Saudara Andris Theodorus, Ibu Kim Hwa, Ibu Damayanti, Ibu Lina Haryati, Pak Lauli, juga Leon yang sedang terganggu kesehatannya. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Dalam hal ini kami berdoa bagi
keluarga almarhumah Ibu Ku Sin Hong atau Linda Kurnia untuk rencana kebaktian penghiburan yang akan diselenggarakan Rabu malam ini, lalu Kamis siang yang dilanjutkan dengan pemberangkatan jenazah ke Ambon. Untuk keluarga dan apa yang harus mereka lakukan, kami berdoa. Kami berdoa bagi gerejamu, khususnya bagi jemaat GKI Gading Indah, untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga, untuk rencana proses pencalonan penatua tahun pelayanan 2024-2027, juga untuk rencana penyelenggaraan kebaktian emeritasi atas diri hamba-Mu. Untuk semua itu kami berdoa. Kami juga kembali menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang tetap menyertai bahkan memimpin bangsa ini agar dapat bergandeng tangan bahu-membahu menghadapi semua persoalan yang harus dihadapi di dalam kesatuan di tengah keragaman yang ada. Kami juga tetap berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini, khususnya bagi penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina, juga apa yang terjadi di Timur Tengah, konflik antara Israel dengan kelompok Hamas. Kalau nanti tiba saatnya kami akan beristirahat, kami menyerahkan keberadaan setiap kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan pimpinan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.